Selamat siang Bu Apri. Selamat siang Bu Tumi. Bagaimana nih kabarnya Bu Apri? Alhamdulillah baik dan sehat. Bagaimana nih dengan kabarnya Bu Tumi hari ini? Alhamdulillah kabar saya sendiri baik dan juga sehat Bu Apri. Oke Bu Apri, hari ini kita akan melakukan proses coaching ya. Oke. Nah, dalam tahap prasupervisi ini saya akan rubrik penilaian coaching. Jadi nanti saya akan mengamati dan menilai proses coaching berdasarkan rubrik coaching. Oke. Apakah percakapan coaching itu sudah sesuai dengan alur cerita? Terus, apakah pertanyaan yang diberikan oleh coach itu pertanyaan yang berbobot? Bagaimana coach merespon pertanyaan coach? Jadi, nanti saya akan mengamati dan menilai percakapan coaching yang dilakukan oleh Bu Apri. Apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching? Dalam artian di sini kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi. Nah, untuk selanjutnya saya akan memberikan pertanyaan. Silahkan dijawab ya Bu Apri. Oke, siap Bu Tumi. Nah, untuk pertanyaan yang pertama Bu Apri, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan dalam proses coaching? Oke, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan nanti dalam proses yang akan saya lakukan yaitu yang pertama dengan ini present Bu, atau kehadiran penuh. Yang kedua yaitu dengan mendengarkan aktif. Dan yang ketiga saya akan mengembangkan kompetensi saya yaitu di dalam mengajukan pertanyaan berbobot untuk coach. Seperti itu Bu Dwi. Baik Bu Apri. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua ya Bu Apri. Kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Oke, jadi kompetensi yang spesifik yang ingin diobservasi pada kali ini yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot, karena saya mempunyai tujuan bahwa nanti dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach ini, nanti coach akan bisa menemukan solusi-solusi dengan menggali potensi yang ada pada diri coach tersebut. Seperti itu Bu Dwi. Oh, baik Bu Apri. Bagus. Nah, untuk selanjutnya pertanyaan yang ketiga ya Bu Apri, ini pertanyaan yang terakhir. Indikator apa saja yang menunjukkan ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan? Oke, jadi indikator yang menunjukkan bahwa ini ketercapaian dari tujuan pengembangan kompetensi yang diinginkan oleh saya yaitu dengan ini. Jadi saya akan merasa puas ketika coach itu bisa menemukan solusi ya Bu, menemukan solusi yang ada pada dirinya sehingga coach bisa memecahkan masalah yang sedang dihadapinya. Nah, puasnya itu karena coach bisa mendapatkan solusi dari dirinya. Baik Bu Apri, demikian dulu ya Bu Apri. Nah, pra-observasinya kali ini saya cukupkan sekian. Setelah ini silakan Bu Apri melakukan coaching terhadap coach. Oke, saya nanti akan melakukan proses coaching pada hari ini. Terima kasih banyak Bu Apri. Oke. Selamat melaksanakan kegiatan coaching, semoga berjalan lancar. Amin. Terima kasih Bu Dwi. Sama-sama. Selamat siang Bu Apri. Selamat siang Bu Arjun. Bagaimana nih kabarnya Bu Apri? Alhamdulillah sehat Bu Arjun. Syukur deh Bu Apri. Bagaimana nih dengan kabar Bu Arjun sendiri hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Minta waktunya sebentar boleh Bu Apri? Boleh banget nih Bu Arjun. Memang ada apa ini Bu Arjun? Sebenarnya sih tidak ada apa-apa sih Bu. Tidak ada apa-apa, tapi wajahnya Bu Arjun ini kelihatan sekali loh kalau Bu Arjun itu sedang gelisah. Kayaknya ada yang sedang dipikirkan gitu.
Kelihatan sekali ya Bu ya. Iya, kelihatan sekali tuh. Ada apa ini, Bu Arjun? Begini Bu Apri, selama ini saya kan sudah menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas. Nah, saya ini tahun ini itu pembelajaran saya ini lebih maksimal lagi. Oh, jadi begitu. Jadi selama ini Bu Arjun itu telah menerapkan pembelajaran sosial emosionalnya di kelas. Nah, dan tahun ini Bu Arjun itu ingin agar pembelajaran sosial emosionalnya itu lebih maksimal lagi. Seperti itu Bu Arjun? Iya, betul sekali Bu Apri, karena saya yakin ya Bu, dengan mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional itu akan mendorong prestasi akademik anak. Oke, Bu Arjun. Jadi apa nih yang diinginkan oleh Bu Arjun dalam diskusi kita hari ini? Saya ingin dibantu Bu, sudahkah saya maksimal dalam mengimplementasikan pembelajaran yang berbasis sosial emosional? Oh, luar biasa sekali ini Bu Arjun. Bu Arjun ingin mengimplementasikan pembelajaran sosial emosionalnya yang ada di kelas. Nah, di sini Bu Arjun ingin dibantu untuk menilai apakah pembelajaran sosial emosional yang dilakukan oleh Bu Arjun ini pembelajaran yang secara maksimal, begitu Bu Arjun? Iya, betul sekali Bu Apri. Oke, Bu Arjun. Begini lagi ya, saya lanjut ya Bu Arjun. Oke Bu Arjun, saya lanjutkan diskusinya ya. Kalau boleh digambarkan ya Bu Arjun, memangnya situasi pembelajaran yang dilaksanakan oleh Bu Arjun itu di kelas seperti apa? Jadi pembelajaran yang saya lakukan selama ini ya Bu, sebelum pembelajaran saya itu meminta anak untuk bebas memilih gambar emoji yang menggambarkan perasaan anak di hari itu. Kemudian saya melanjutkan pembelajaran seperti biasa. Wah, mantap sekali ini Bu Arjun. Bu Arjun sudah mulai menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas. Lalu apa nih yang dirasakan oleh Bu Arjun? Ya, saya tentunya merasa senang ya Bu, karena saya dapat mengetahui perasaan anak-anak sebelum mengikuti pelajaran. Luar biasa Bu Arjun. Apa ada saat selain senang? Saya merasa kurang puas dengan apa yang saya lakukan ini. Kurang puasnya yang bagaimana ya Bu Arjun? Begini Bu, jadi saya merasa belum maksimal dalam mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional, sampai di situ saja Bu. Oh, jadi Bu Arjun itu merasa kurang maksimal dalam mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional tersebut, sehingga Bu Arjun merasa kurang puas karena anak-anak di situ hanya memilih gambar saja ya Bu Arjun. Lalu apa nih yang dapat Bu Arjun lakukan agar Bu Arjun itu dapat mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional itu lebih maksimal lagi? Saya ingin menindaklanjuti aktivitas tersebut ya Bu. Misalkan dengan melakukan validasi terhadap emosi murid, kemudian memberikan kesempatan kepada murid untuk bercerita lebih lanjut. Sepertinya ini juga dapat menjadi bagian dari pembelajaran ya Bu ya, karena dapat meningkatkan keterampilan kesadaran sosial dan keterampilan berelasi, seperti itu Bu. Jadi Bu Arjun akan memvalidasi emosi yang ada pada diri siswa ya, dan kemudian Bu Arjun akan mengekspresikannya melalui cerita dari siswa tersebut. Oke Bu Arjun,
Boleh saya bertanya lagi? Boleh Bu. Oke, apa nih yang Bu Arjun dapatkan dari diskusi hari ini? Saya merasa bersyukur sekali Bu. Oke. Saya sudah bisa mulai mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional. Saya akan meningkatkan dengan cara memvalidasi perasaan murid dan memberikan kesempatan bercerita untuk menjelaskan emosi yang sedang dirasakan. Ini juga sebagai sarana peningkatan melalui sarana berelasi dan berkesadaran sosial. Terima kasih ya Bu Apri, percakapan ini saya lebih tercerahkan. Oke, sama-sama Bu Arjun. Nah, semoga Bu Arjun nanti di tahun ajaran yang baru ini ya Bu Arjun dapat mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional itu dengan lebih maksimal lagi ya, sehingga anak-anak dapat merasa lebih nyaman ketika mengikuti pembelajaran Bu Arjun dan nantinya prestasi akademik ini akan meningkat. Begitu ya Bu Arjun? Ya, amin Bu. Terima kasih ya Bu Apri atas waktunya. Sama-sama Bu Arjun. Saya rasa untuk diskusi hari ini saya cukup sekian ya Bu. Saya mohon maaf karena saya ada kegiatan lain, jadi saya cukupkan. Terima kasih atas waktunya juga untuk Bu Arjun. Saya ucapkan selamat siang Bu Arjun. Ya Bu Apri, terima kasih juga atas waktunya. Selamat siang Bu Apri. Halo Bu. Selamat siang Bu Apri. Selamat siang Bu Dwi. Bagaimana nih perasaannya setelah melakukan coaching tadi? Oke, perasaan saya setelah melakukan coaching tadi dengan Bu Arjun ya Bu, tentunya saya merasa senang nih Bu, karena saya bisa berkomunikasi untuk mendiskusikan tentang masalah yang dihadapi oleh Bu Arjun tadi. Terima kasih Bu Apri, tadi sudah melaksanakan praktik coaching hari ini. Sebelum penutupan, saya ingin mengajukan pertanyaan ya Bu Apri. Boleh? Boleh Bu Dewi. Apa yang sudah Bu Apri lakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Oke, jadi yang saya lakukan tadi pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian saya dalam melakukan pengembangan diri yang diinginkan itu tadi saya sudah mengajak si coach ini agar bisa menemukan solusi yang ada pada dirinya, yaitu dengan memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya, di mana saya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Saya mungkin di sini ada tujuannya ya Bu, karena dengan pertanyaan berbobot ini coach secara tidak langsung akan menemukan ide-ide yang ada pada dirinya agar bisa melakukan atau menemukan solusi sehingga potensinya bisa lebih maksimal lagi, seperti itu Bu Dwi. Oke Bu Apri, dari hasil pengamatan coaching tadi, saya akan menyampaikan catatan hasil observasi coaching yang telah Bu Apri lakukan. Oke. Saya amati coaching sudah sesuai dengan alur Tirta, karena tadi pada saat coaching Bu Apri telah menanyakan tujuan yang diinginkan oleh coaching, mengidentifikasi masalah yang sedang dihadapi oleh coaching, kemudian menanyakan rencana yang akan dilakukan oleh coaching dalam menghadapi masalah, dan juga menanyakan komitmen atau tanggung jawab untuk menindaklanjuti rencana tersebut. Nah, di coaching tadi saya juga mengamati bahwa Bu Apri telah mengajukan pertanyaan berbobot yang berupa pertanyaan terbuka, sehingga coaching mampu menceritakan permasalahan dan menggali potensi yang ada pada dirinya. Selain itu, dalam proses coaching ini juga sudah
terjadi hubungan timbal balik yang baik, di mana ketika Bu Apri sebagai coach memberikan pertanyaan, coaching meresponnya seperti itu. Nah, untuk pertanyaan yang selanjutnya Bu Apri, ini pertanyaan yang terakhir ya. Oke, ya Bu Dewi, silahkan monggo. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Bu Apri berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Oke, Bu Dewi, saya izin menjawab mungkin. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan nanti dalam berdasarkan tadi hasil coaching yang saya lakukan, saya ingin mengembangkan tentang ini Bu, kompetensi dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot. Karena dengan harapan dengan saya mengajukan pertanyaan yang berbobot ini ya Bu, coach ini akan menemukan solusi-solusinya sehingga coach bisa lebih maksimal lagi dalam mengembangkan potensinya. Dan saya juga berharap dengan mengembangkan kompetensi saya dalam mengajukan pertanyaan berbobot, nanti saya akan lebih baik lagi dan lebih maksimal dalam melaksanakan coaching-coaching di berikutnya. Nah, tentunya saya juga berharap ini nanti bisa bermanfaat ya Bu, bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Seperti itu Bu. Amin. Terima kasih Bu Apri atas waktunya. Tetap semangat. Semoga apa yang diharapkan oleh Bu Apri dapat tercapai. Saya cukupkan diskusi kali ini ya Bu Apri. Semoga apapun yang diharapkan Bu Apri tadi tercapai seperti yang tadi saya sampaikan. Selamat siang Bu Apri. Selamat siang Bu Dewi. Terima kasih ya Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Kebumen, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari pengamat atau observer, coach dan juga coachee. Bersama saya Apri Kartiningsih dari SD Negeri 2 Mergosono. Saya Arjun Winarsi, TK Pertiwi 142520 Nogoraji. Saya Dwi Setianingsih dari TK Pertiwi 142513 Sikayu. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Arjun. Waalaikumsalam Bu Apri. Bagaimana nih kabarnya hari ini Bu Arjun? Alhamdulillah baik. Bu Apri sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu Arjun. Oke Bu Arjun, hari ini nanti Bu Arjun akan melaksanakan coaching Ibu? Iya betul. Oke, namun sebelum melaksanakan coaching, sebagai awal ya Bu, saya akan membacakan atau mendiskusikan rubrik penilaian yang akan nanti digunakan untuk saya mengamati Bu Arjun dalam melakukan proses coaching. Seperti itu ya Bu? Ya. Oke, baik Bu. Jadi nanti pada saat coaching, coach dan coachee amati tadi seperti saya katakan berdasarkan rubrika. Nanti percakapan yang dilakukan oleh Bu Arjun itu sesuai dengan alur tirta. Nah, kemudian
bagaimana nih Bu Arjun dalam memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Koci, dan juga bagaimana Koci tersebut merespon ataupun menanggapi pertanyaan dari coach, yaitu nanti Bu Arjun coachnya ya. Nah, dalam proses coaching ini ya Bu, nanti disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching, diantaranya yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama Bu Arjun yang akan saya tanyakan adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada proses coaching kali ini? Silahkan Ibu. Baik Bu Apri, potensi yang akan saya kembangkan yaitu yang pertama yaitu presence atau kehadiran penuh. Yang kedua yaitu mendengarkan aktif. Dan yang ketiga yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, jadi di sini Bu Arjun akan mengembangkan 3 kompetensi, itu tadi ada present atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan yang ketiga yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot. Ini Bu, dari ketiga kompetensi tersebut, kompetensi mana nih yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang nanti akan diobservasi? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, 2 kompetensi ya Bu, Ya, tadi ya, mendengarkan betul, aktif ya. dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke Bu, ini ada pertanyaan yang terakhir ya Bu. Indikator yang bagaimana ya Bu yang diinginkan oleh Bu Arjun nanti dalam proses coaching kali ini? Iya, saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya, lalu menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik Bu Arjun, demikian dulu ya untuk tahap praobservasi kali ini. Nah, nanti silakan Bu Arjun melakukan coaching terhadap Koci. Nah, terima kasih Bu Arjun atas waktunya ya. Silakan nanti menjalankan coachingnya. Iya, terima kasih Bu Apri. Nanti saya akan menjalankan coaching pada hari ini. Terima kasih atas kesempatannya. Oke, bersama. Assalamualaikum Bu Dwi. Waalaikumsalam Bu Arjun. Bu Dwi, bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah kabar saya baik Bu Arjun. Bu Arjun sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Dengar-dengar Bu Dwi ada yang mau disampaikan nih. Iya nih Bu Arjun, betul sekali. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Bu Arjun. Oke, tapi sepertinya kita nggak punya waktu banyak ya Bu Dwi ya. Cukup 15 menit atau 20 menit untuk ngobrol-ngobrol kali ini ya. Gimana nih Bu Dwi, apa yang akan kita obrolkan hari ini? Jadi begini Bu Arjun, saya ingin proses pembelajaran yang saya lakukan saat berada di luar kelas bisa lebih maksimal lagi, sehingga anak-anak bisa lebih tertarik lagi seperti itu. Karena saya yakin pembelajaran yang dilakukan di luar kelas dapat meningkatkan pembelajaran sosial emosional anak, sehingga akan mendorong prestasi anak-anak. Nah, selanjutnya saya juga ingin dibantu sama Bu Arjun. Sudahkah yang saya lakukan itu maksimal apa belum dalam mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional melalui kegiatan permainan seperti itu? Wah, luar biasa ini Bu Dewi. Bu Dewi ingin mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional melalui permainan yang ada di luar kelas. Jadi Bu Dewi ingin dibantu untuk menilai apakah pembelajaran yang dilakukan
sudah mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional secara maksimal. Iya betul Bu Arjun. Kalau boleh saya tahu nih, bagaimana gambaran dari situasi pembelajaran yang dilakukan di Dwi di luar kelas? Dari beberapa sesi pembelajaran yang saya laksanakan beberapa bulan ini ya Bu Arjun, saya meminta anak-anak untuk memilih kegiatan yang ada di luar kelas dengan mengekspresikan perasaannya. Nah, mereka bebas memilih kegiatan seperti bermain sunda mandang, congklak, petak umpet, kayak kopak sodor dan juga lain-lain. Nanti anak-anak bebas memilih sesuai dengan keinginan si anak seperti itu. Mantap sekali nih Bu Dwi. Jadi Bu Dwi akan mengimplementasikan pembelajaran di luar kelas melalui permainan-permainan ya Bu ya. Apa yang dirasakan Bu Dwi sekarang? Saya merasa sangat bahagia Bu Arjun dapat mengetahui perasaan anak-anak. Ternyata dengan permainan yang lebih banyak lagi dan bervariasi, anak-anak kayak lebih senang seperti itu. Tetapi masih ada yang mengganjal perasaan saya Bu Arjun. Saya rasa belum utuh semua gitu Bu Arjun. Masih mengganjal ya Bu Dwi. Iya Bu Arjun, sepertinya belum cukup sampai di sini saja Bu Arjun. Baik Bu Dwi, menurut Bu Dwi nih, yang perlu dilakukan agar pembelajaran sosial emosional di luar kelas itu menjadi lebih baik itu seperti apa? Saya pikir saya perlu menindaklanjuti aktivitas tersebut dengan melakukan validasi terhadap emosi murid dan memberikan kesempatan murid untuk mengekspresikan perasaannya saat melakukan kegiatan di luar kelas. Sepertinya ini juga dapat menjadi bagian dari pembelajaran. Ya, untuk meningkatkan keterampilan kesadaran sosial dan emosional ya Bu Arjun, dan juga keterampilan berelasi bagi murid lainnya. Wow, keren sekali Bu Dwi. Jadi di sini Bu Dwi akan memvalidasi emosi yang muncul dari murid dan memberikan kesempatan kepada murid untuk mengekspresikan lewat permainan seperti sunda manda, engklek. Apa nih yang Bu Dwi dapatkan dari percakapan hari ini? Untuk percakapan hari ini ya Bu Arjun, saya merasa sangat bersyukur sekali karena saya sudah mulai mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional. Saya akan meningkatkan dengan cara memvalidasi perasaan mereka dan juga memberikan kesempatan untuk menjelaskan emosi yang sedang mereka rasakan melalui permainan tadi. Nah, ini juga sebagai sarana peningkatan sarana berelasi dan berkesadaran sosial seperti itu Bu Arjun. Terima kasih ya Bu Arjun, melalui percakapan ini saya lebih tercerahkan lagi. Sama-sama Bu Dwi, tetap semangat untuk pembelajaran di luar kelas, lebih ke emosi anak. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Arjun. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Arjun. Waalaikumsalam Bu Apri. Bu Arjun, tadi kan Bu Arjun sudah melakukan coaching ya, antara Bu Arjun sebagai coach dan Bu Dwi itu sebagai coachee. Nah, oke Bu Arjun, sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih di tahap pasca observasi. Pertanyaannya seperti ini ya Bu. Apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait dengan indikator capaian yang diinginkan? Ya Bu, di kota ini saya sudah melakukan coaching dengan alur delta, yaitu menanyakan tujuan, terus identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab
sehingga alur tersebut itu bisa menggali koci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Oke, Bu Arjun. Tadi kan saya berperan sebagai pengamat nih atau observer ya. Nah, ketika saya mengamati proses coaching tadi yang dilakukan oleh Bu Arjun, saya amati nih ya bahwa proses coaching yang dilakukan oleh Bu Arjun tadi sudah sesuai dengan alur tirta. Seperti tadi Bu Arjun katakan bahwa sudah ada tujuan, identifikasi, ada rencana aksi, kemudian yang terakhir adalah tanggung jawab. Nah, selain itu tadi juga Bu Arjun sudah berusaha menggali koci, yaitu dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga si koci ini mampu menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Lanjut lagi ya Bu Arjun. Nah, dalam coaching tadi pun saya lihat ini Bu Arjun sudah melakukan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Nah, yang terakhir Bu Arjun, sebelum saya tutup nih ya, kompetensi apa lagi nih yang diinginkan oleh Bu Arjun berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Bu Arjun lakukan? Ya, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita, sehingga saya nanti itu dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Oke, jadi Bu Arjun nanti akan meningkatkan kompetensinya yang lebih lagi ya Bu, sehingga bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Nah, saya tutup ya Bu dari saya. Kiranya cukup sekian. Assalamualaikum Bu Arjun. Waalaikumsalam Bu Aprili. Terima kasih. Sama-sama Bu Arjun. Assalamualaikum Bu Dwi. Waalaikumsalam Bu Arjun. Gimana nih kabarnya Bu Dwi? Alhamdulillah baik Bu Arjun. Bu Arjun sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih Bu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya. Baik Bu, pada coaching hari ini coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu Dewi memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya, disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching, diantaranya yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan yang pertama yaitu kompetensi apa yang akan Ibu Dewi kembangkan pada coaching kali ini? Ya baik Bu Arjun, terima kasih. Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama presensi atau kehadiran penuh. Yang selanjutnya saya akan mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, seperti itu. Pertanyaan yang kedua ya Bu. Ya Bu Arjun. Kompetensi mana yang ingin Bu Dewi kembangkan secara spesifik dalam observasi nanti? Kompetensi yang spesifik yang akan saya kembangkan yaitu saya akan mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, kemudian yang terakhir Bu. Iya Bu Arjun.
indikator yang bagaimana yang diinginkan Ibu Dwi dalam proses coaching kali ini? Baik Bu Arjun, saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya Bu Arjun. Baik Bu Dwi, sekian dulu pra-observasi kali ini. Silahkan Bu Dwi melakukan coaching terhadap coaching. Semoga berjalan lancar. Baik Bu Arjun, terima kasih banyak atas kesempatannya. Sama-sama, tetap semangat. Semangat. Permisi Bu Dewi. Bu Apri belum pulang nih. Iya Bu, saya belum pulang. Saya ingin diskusi nih sama Bu Dewi. Oke Bu Apri. Begini Bu, selama ini ada yang cukup mengganggu ya, minggu-minggu ini mengganggu pikiran saya. Seperti itu Bu. Oh begitu, soal apa itu Bu Apri? Ini terkait dengan peserta didik saya loh Bu Dewi. Karena akhir-akhir ini ya hasil belajar anak didik saya itu cukup menurun sekali Bu Dewi. Oh begitu, sekarang coba Bu Apri ceritakan apa masalah yang sedang Bu Apri hadapi. Oke, jadi begini Bu Dewi, saya akhir-akhir ini ya itu merasa bahwa kualitas saya dalam mengajar itu turun. Nah, saya juga merasa Bu Dewi kalau saya itu tidak terhubung dengan peserta didik. Dan saya lihat hasil belajarnya mereka kok semakin menurun Bu Dewi. Saya pikir ada yang salah dan berpengaruh pada cara mengajar saya di kelas Bu Dewi. Jadi Bu Apri berpikir ada yang salah dengan diri Bu Apri. Iya. Sehingga mempengaruhi cara mengajar Bu Apri sendiri ya di kelas. Iya Bu, saya belum tahu di mana ya salah saya. Oke, bagaimana situasinya saat ini? Saya sudah mencoba melibatkan peserta didik saya itu dalam pembelajaran yang saya laksanakan ya. Tetapi ya Bu, tidak anak-anak itu tidak memperhatikan pada saat saya memberikan materi. Kadang juga ya Bu, saya itu menemukan kalau anak-anak itu mengantuk ketika pembelajaran. Ada juga ini Bu yang suka bolak-balik ke WC seperti itu, masuk keluar. Tapi ya Bu, ketika saya cari-cari, ternyata Bu, anak-anak itu malah bermain tuh di halaman sekolah, bermain bola itu, tendang-tendangan. Akhirnya kan ketika di dalam kelas ya bajunya basah, gemerobio seperti itu. Nah, itu seperti itu Bu di kelas saya. Iya, baik Bu Apri. Nah, dari yang semua Bu Apri ceritakan tadi, menurut Bu Apri apa yang menyebabkan situasi itu muncul? Apa ya Bu? Gini Bu, saya itu merasa sulit ya Bu dalam memberikan perhatian kepada setiap peserta didik saya. Karena kan di kelas saya itu jumlahnya 31 orang loh Bu. Saya juga merasa dalam cara saya itu mengajar itu membosankan. Jadi mereka itu tidak berminat dalam mengikuti pembelajaran saya. Nah, saya juga merasa kurang berinteraksi dengan peserta didik saya Bu. Iya baik. Nah, tadi kan Bu Apri mengatakan nih penyebabnya karena sulit memberi perhatian, cara mengajarnya yang membosankan, dan juga kurang interaksi terhadap murid-murid. Begini Bu Apri, jadi jika masalah itu hilang, apa yang akan terjadi? Kalau masalah itu hilang ya Bu, tentunya anak-anak ini akan semakin betah ketika pembelajaran di kelas.
tidak ada yang berlarian, tidak ada yang bermain bola pada saat jam pelajaran. Nah, tidak ada juga yang bingung, apalagi ribut. Nah, semacam itulah, Bu. Ya, baik Bu Apri. Agar itu terjadi, apa yang bisa Bu Apri lakukan? Saya akan cari tahu tentang gaya belajar dari peserta didik saya, Bu. Lalu saya juga akan menggunakan berbagai strategi agar anak-anak itu dapat terlibat dengan lebih baik lagi, Bu. Ya, baik Bu Apri. Itu misalnya contoh kegiatan yang seperti apa Bu Apri? Ya, dengan menggunakan ini loh, Bu, media pembelajaran yang lebih interaktif dan tentunya juga lebih menarik lagi ya, Bu, agar mereka itu bisa berinteraksi dan bekerja sama. Selain itu apa lagi Bu Apri? Saya akan meluangkan waktu saya untuk mengecek kemampuan peserta didik. Nah, selain itu saya juga akan umpan balik dari peserta didik agar mereka itu ini loh, Bu, merasa terlibat. Nah, begini nih Bu Apri, kemudian nih, apa lagi yang dapat Bu Apri lakukan? Saya akan meminta guru lain, Bu, untuk membantu saya mengamati kelas saya, Bu. Ketika ini loh, Bu, saya mengajar di kelas dan kemudian juga saya akan meminta guru tersebut memberikan umpan balik kepada saya. Iya, wah, hebat sekali. Percaya sekali nih Bu Apri Iya, Bu, harus percaya diri, Bu. Berarti ada 3 rencana yang sudah terfikirkan oleh Ibu Apri. Kapan nih mau dilakukan Bu Apri? Ya, saya akan melakukannya dalam waktu 1-2 minggu lagi ya, Bu. Dan saya di sini juga akan mencobanya satu persatu, Bu, tidak akan semuanya. Nah, saya di sini akan mulainya dari strategi pembelajaran dulu ya, Bu. Nah, setelah itu saya akan meminta bantuan kepada guru lain tadi untuk mengamati saya dalam mengajar dan meminta umpan balik dari guru tersebut. Dan yang ketiga ya, Bu, saya akan ini, Bu, meminta peserta didik untuk memberikan umpan balik kepada saya juga. Iya, wah, Bu Apri sudah membuat rencana dan akan melaksanakan dalam waktu 1 atau 2 minggu. Iya, Bu. Nah, apa yang dapat Bu Apri simpulkan dari diskusi kali ini? Yang saya dapat simpulkan dari diskusi kali ini ya, Bu, jadi itu saya perlu menilai cara mengajar saya sendiri loh, Bu, secara teratur dan melakukan penyesuaian seperlunya. Nah, agar saya itu dapat meningkatkan kinerja saya, Bu, sehingga kan nanti dengan meningkatkan kinerja saya nilai peserta didik ini dapat lebih meningkat. Nah, endingnya ya Bu Apri, jadi Bu Apri ini keberpihakan pada murid ya. Iya, betul sekali. Baiklah, kalau begitu Bu Apri, saya rasa sudah cukup diskusi kita. Saya tunggu kabar baiknya ya Bu Apri. Semoga lancar semuanya. Oke, Bu Dewi, baik ya, Bu. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sama-sama Bu Apri, sukses selalu. Sukses. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Bu Arjun. Bu Dewi, tadi kan sudah melakukan coaching dengan Bu Apri ini. Nah, sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi. Pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik Bu Arjun, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan Alur Tirta, menanyakan tujuan, identifikasi
rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Sehingga alur tersebut itu bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Seperti itu. Iya, Bu Dwi. Menurut saya sebagai observer, ketika saya mengamati proses coaching yang dilakukan Bu Dwi dengan Bu Apri tadi sudah berjalan dengan baik, juga sudah sesuai dengan proses alurnya, yaitu sesuai dengan alur Tirta. Bu Dwi juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Bu Apri jadi lebih menemukan solusi dan permasalahannya tentang pembelajaran yang berpihak pada murid tadi. Dalam coaching kali ini juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Pertanyaan yang terakhir ya Bu Dwi, Iya, Bu Arju. kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang sudah dilakukan Bu Dwi tadi? Baik Bu Arjun, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita sehingga saya nanti dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Iya, nah itu ya Bu Dwi. Semoga kedepannya Bu Dwi bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu ya. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Arjun, terima kasih. Sama-sama Bu Dwi, tetap semangat. Semangat selalu.